Halo semuanya, Maidaristi, ketemu lagi bos tampan yang mati rasa. 3, 2, 1. Setelah kejadian antara Mike dan Amara di kantor, gosip langsung beredar kalau Amara simpanan si bos tuan Mike. Steve yang gusar mendengarnya menemui Amara dengan alasan membahas dana-dana untuk tender. Ara, hati-hati ya nak, Omu itu tidak terlalu bahaya walau dia licik, tapi yang bahaya itu istri simpanannya, bisik Steve. Istri? Maksud Uncle Tante Hera? Tanya Amara bingung. Bukan nak, Hera itu istri sahnya ada di Itali, tapi ini Sinta. Sinta dulu sekretaris Omu itu, ketahuan punya hubungan, maka Omu itu dicopot dari jabatannya dan dikirim ke Itali sebagai hukuman. Sementara Sinta mengundurkan diri. Tapi ternyata mereka masih berhubungan sekalipun Omu itu sudah menikah. Sinta itu yang tinggal di Rumah Putih sekarang. Rumah Putih itu dulu punya Papa Mark, diberikan untukmu, tapi diambil alih oleh Omu itu, jelas Steve berbisik. Itu Rumah Putihku, batin Amara. Uncle punya foto si Sinta enggak? Tanya Amara. Dan foto itu Amara kirim ke maminya. Alana mengirimnya pada Andre dan pada Mike si pelindungnya. Melihat foto itu, Andre jadi teringat sesuatu. Dia membuka file-file di laptop di kamarnya. Ternyata si wanita bertopi, berkacamata hitam dan memakai masker yang beberapa kali Andre pergoki masuk room A5 adalah orang yang sama. Itu Sinta, mantan sekretaris Mike. Ternyata dia sudah lama mengincar Mark, nak. Entah alasannya apa, telepon Andre pada Alana. Alana tidak perlu alasan, Mike si pelindung bertindak. Amara ataupun Mike tidak tahu tindakan Alana itu. Tidak ada juga berita apapun tentang hilangnya wanita itu. Kau lihat, kau membela laki-laki yang bahkan tidak mencarimu, tidak peduli kau hilang atau tidak. Dia pasti lebih menjaga reputasinya daripada keselamatanmu. Apakah aku membunuhmu atau mati di depannya, itu sama, kau tidak ada artinya. Kau hanya simpanan yang harus disembunyikan, aib yang harus ditutup rapat supaya tidak diketahui keberadaanmu. Sekarang semua tergantung pada pilihanmu, kata Mike pada Sinta yang disekapnya. Siapa kamu? Teriak Sinta. Aku melindungi orang-orang yang baik padaku, jadi kalau kau baik, aku akan melindungimu juga. Oh ya, kebetulan juga namaku Mike, kata Mike dan pergi meninggalkan Sinta. Saat Mike kembali lagi, dia membawa baju ganti dan makanan untuk Sinta. Hei, aku membeli ini dengan uangku, jadi tetaplah hidup. Kau harus mengganti uangku ini. Jangan berhutang apapun pada orang lain dan jangan membayarnya dengan tubuhmu. Kau cantik, kau pernah jadi sekretaris, pasti kau pintar. Jadi jangan sia-siakan hidupmu untuk orang yang tidak menghargaimu, kata Mike. Sinta menatapnya tak bersuara. Mike juga memberikannya semua koran. Di semua koran itu tidak ada satupun berita tentang hilangnya Sinta. Mike, si bos Dirgantara Company itu tidak merasa apapun dengan hilangnya Sinta. Hilangnya Sinta justru membuat Mike seperti lepas dari beban yang selalu menempelnya karena kehadiran Sinta. Sekarang Mike lebih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Saat dia punya kekuasaan dan kekayaan, para wanita pasti akan mengejarnya. Aku tak kalah dengan si Mark, playboy yang sudah jadi hantu itu, kata Mike tersenyum. Mike sedang senang, dia memanggil Amara dan tim yang akan ikut tender. Apa sudah ada daftar siapa yang ikut tender besar ini? Tanya Mike. Belum pak, tapi katanya sekitar 19 perusahaan, jawab sekretarisnya. Nona Amara, tidak bisakah kau dapat info dari tim lain? Tanya Mike yang sangat jelas ingin tahu apakah tim A dan A ikut tender atau tidak. Apakah Tuan tidak keberatan kalau saya membocorkan info tentang Dirgantara Company pada orang lain? Jadi sekalipun saya mengenal semua orang-orang di tim perusahaan lain, apalagi tim A dan A, saya tidak akan mencari info apapun dari mereka. Begitu juga sebaliknya, saya tak akan memberi info apapun pada orang lain sekalipun saya dibunuh, kata Amara menatap Mike. Mike terkejut dengan jawaban yang tak diduganya itu.
Semua orang yang ada di ruangan itu merasa kagum pada jawaban yang menunjukkan loyalitas tinggi Amara. Tapi Steve merasa yang paling tersindir. Walau keki dan agak malu, tapi Mike merasa bangga. Tidak salah dia memilih dan percaya pada ponakan yang sekaligus lawannya itu. Dan saat tender tiba, Mike kecewa. Alana dan tim A dan A tidak ikut tender. Tentu saja dengan mudah Dirgantara Company yang memenangkan tender itu. Rencana Mike tidak berjalan sesuai keinginannya. Aku harus merubah rencanaku, batin Mike. Tapi saham 5% sudah berpindah pada Amara. Mike yang merasa kesal mulai menyusun rencana baru lagi. Tapi saat dia melihat berita kalau Alana mendapat penghargaan di Amerika, Mike terngangah. Kupikir dia mengalah pada anaknya. Ternyata dia memilih untuk menerima penghargaan. Momen seumur hidup mungkin hanya sekali. Aku pun akan begitu, akan lebih memilih mendapat penghargaan daripada ikut tender yang setiap beberapa bulan sekali bisa ada. Kenyataan itu membuat Mike menepis kecurigaannya pada Amara dan Alana. Alana sedang ada di Amerika, tapi pelindungnya si Mike tetap ada di Indonesia, mencari di mana penyebab kusutnya informasi yang dikumpulkan selama ini. Mike merasa pusing 7 keliling karena informasi yang tumpang tindih dan seperti tidak ada sangkut pautnya itu. Herannya, si Nyonya Alana itu tidak pernah mempermasalahkan apapun informasi yang diberikan Mike padanya. Alana tetap membayar Mike seperti apa yang sudah disepakati mereka. Di Indonesia juga, Amara dan Mark lebih banyak bersama lagi di ruang bawah tanah. Terkadang saat mereka merasa aman, mereka akan makan di luar bersama dengan Mark yang memakai topeng, serta Mike, si pelindung, ada di dekat mereka tanpa mereka berdua sadari. Dan Mike memotret mereka berdua dengan diam-diam. Foto-foto itu akan ada abadi di memori Alana berkat Mike. Alana menghimpun dan mengumpulkan momen-momen Amara dan papanya itu bersama informasi-informasi dari Mike dan Om Julio di ruang khusus di rumahnya. Dan Alana mulai merangkai benang kusut informasi itu. Kita pindah tempat pada Andre yang di rumah sakit. "Nak dokter, apa kabar?" Sebuah suara menyapanya. Andre menatap wanita yang terlihat tidak sehat itu dan penampilannya tidak seperti dulu lagi. Tak ada lagi binar ceria dari mata partner crime-nya itu. Andre hanya bisa terdiam menatap ibunya itu. Mika tersenyum. "Tante kelihatan jelek sekarang ya, sampai nak dokter tidak mengenali tante lagi," kata Mika. Andre ingin menangis, ingin memeluk ibunya itu, tapi dia harus menahan diri. Om Julio meminta melalui Alana kalau jangan dulu memberitahu pada Mika kalau Andre adalah anaknya, mengingat kesehatan Mika. Om Julio ingin dialah orang yang memberitahu istrinya itu tentang kenyataannya. Andre bersabar dan menahan diri karena hal yang tak bisa Andre jelaskan juga, kenapa dia bisa tertukar dengan Mark. Dokter, apa kabar? Lama sekali tak bertemu." Maya yang baru datang menyalami Andre yang mematung. Ibu dan kakaknya ada di hadapannya sekarang. Andre harus menahan dari rasa yang tidak bisa ditahannya lagi. "Dok, apa ada yang tidak baik dengan mama saya?" tanya Maya cemas melihat sikap Andre. Andre pura-pura berbalik cuci tangan supaya Maya tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. "Aku akan memeriksa tante. Nanti kita akan tahu apa yang mengganggu," kata Andre meraih alat stetoskopnya dan dengan tangan agak gemetar mulai memeriksa ibunya itu. Mata Mika tak lepas dari Andre. "Nak dokter, kalau diperhatikan mata dan hidungmu itu mirip Maya, persis seperti Om Julio suami tante." "Tapi suami tante itu kemana ya dia? Apa dia masih hidup?" ceracau Mika. Andre bergeser pindah memeriksa ke bagian kaki, padahal tidak ada yang harus diperiksa di kaki Mika. Andre hanya tak ingin melihat tatapan Mika. Dia takut dia tidak bisa menahan lagi, dia ingin menangis. "Kak, mama tak ada gangguan apa-apa?" "Mungkin karena terlalu banyak berpikir," kata Andre pada Maya. Suara Andre bergetar saat menyebut kata mama. "Syukurlah dok, mama belakangan ini susah sekali tidur." "Apa perlu obat nggak dok?" tanya Maya.
Jangan atasi dengan obat, karena masalahnya di pikiran. Jadi, pikiran yang harus tenang, kata Andre. Maya menarik napas. Mama sekarang lebih sering menyendiri, Dok. Waktu saya juga tidak bisa full mengurusi Mama, karena harus mengurusi usaha juga si kembar, keluh Maya. Besok saya free setengah hari, apa bisa saya mengajak Tante jalan-jalan? Kata Andre agak gugup. Maya sangat senang. Tentu saja boleh, Dok. Terima kasih. Saya sangat senang, Dok. Saya akan menyiapkan bekal dan keperluan lain, kata Maya senang. Tidak usah repot-repot, Kak. Nanti saya akan ajak makan, jalan, refreshing lah. Mungkin dengan suasana itu bisa membuat ibumu sedikit tenang, kata Andre. Andre membawa Mika makan-makan apa yang diingini Mika. Mereka duduk santai dekat danau. Dan Andre sengaja membawa Mika ke klinik tempat Andre lahir. Andre sudah mencari informasi, tapi mungkin Mika mengingat sesuatu. Mika terlihat sangat senang dan lebih cerewet, tapi di depan satu ruangan Mika berdiri diam di sana. Ada apa, Tante? Tanya Andre. Dulu di ruangan ini Tante dirawat dan pertama kali Tante menyusui Mark. Saat itu Om Julia ngotot kalau anak laki-lakinya punya tanda lahir di paha kiri. Keadaan Tante yang lemah tidak bisa merawat si bayi apalagi memandikannya. Tante tidak pernah melihat tanda itu walau Tante menyusuinya. Jadi Tante tidak terlalu menganggap perkataan Om Julia itu. Saat mau pulang, di depan klinik mau masuk mobil, ada pasangan yang bertengkar. Si istri tidak mau membawa pulang bayinya karena si istri bilang itu bukan bayinya. Si istri ngotot kalau bayinya tidak punya tanda merah di pahanya. Tante jadi ingat kata-kata Om. Tante ingin melihat bayi itu, tapi pasangan itu sudah buru-buru pergi. Tante mencari mereka sesuai alamat dan data yang ada di klinik, tapi ternyata pasangan itu mengalami kecelakaan dan meninggal di hari itu. Si bayi katanya diadopsi orang lain dan dibawa ke kota lain. Tante kehilangan jejak. Cerita Mika dengan wajah yang sendu. Bayi itu memang diadopsi oleh orang lain, tapi hanya untuk status, untuk suatu keperluan. Lalu bayi itu ditinggal di depan panti asuhan. Saat berusia 11 tahun, anak itu dan anak-anak panti asuhan itu karya wisata ke pantai. Saat itu, ada anak-anak dari sekolah lain juga yang karya wisata ke pantai itu. Entah kenapa, hari itu ada 2 anak yang tenggelam di laut yang sama. Satu anak hilang, satu ditemukan dan menjadi berita heboh saat itu. Cerita Andre pelan. Mika langsung mendongak menatap Andre. Nak dokter, kok nak dokter tahu tentang itu? Tanya Mika heran. Karena satu dari anak yang tenggelam itu, yang hilang, itu adalah saya. Suara Andre semakin pelan. Maksudnya? Maksud nak dokter, Mike dan nak dokter yang sama-sama tenggelam saat itu? Kok bisa? Mika bingung semakin menatap Andre. Mungkin karena ada orang yang tahu aku punya tanda merah itu, kata Andre yang membuat Mika sangat terkejut. Tanpa diduga, Mika langsung membuka celana yang dipakai Andre. Tante ngapain? Tante aduh jangan tante, aduh. Andre protes, tapi Mika sudah melucuti celana Andre dan dia melongo pucat pasi menatap tanda merah di paha kiri Andre. Mika pingsan. Nothing to lose, you love to win, hoping so bad that you let me in. Nothing to lose.